Kita buka kajian pada kajian ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya video profil sudah siap. Kita sedang terlebih dahulu ya, sambil menunggu Ustaz hadir di tengah-tengah kita. Kita akan berikan video profil tentang kajian Community Yogyakarta. Ada kajian spesial juga di Masjid Papua bersama dengan pusat-pusat nasional juga yang mengisi. Dahulu juga ada komunitas sahabat sunni ya. Jadi ada sekilas sambil menunggu Ustaz bersiap, yang masih ingin mengumpulkan pertanyaan masih bisa, insya Allah nanti akan kita bahas bersama Ustaz ya. Hari ini kita akan membahas buku yang spesial juga seperti tema kita kajian spesial. Semoga disiapkan bukunya seperti yang kita program yang setiap bulan sendiri di Masjid Jaya Yogyakarta juga memakai buku materi yang berlanjut yang bersambung di setiap sesinya. Dan hari ini kita akan membahas buku spesial tentang Indonesia Hidayah dari Muhammad Salman bukunya, dan siapkan catatannya kita menyiapkan kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk mempelajari, memahami dan menerima ilmu terbaik yang insyaallah akan Ustaz sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Kita bersyukur di pagi hari ini di awal bulan Muharram 1447 Hijriah. Allah memberikan kita karunia untuk berada dalam majelis yang mudah-mudahan majelis ilmu ini bawa berkah, bawa kebaikan bagi kita semuanya, dan semoga kita mendapatkan keberkahan dan kebaikan yang banyak, dan dari ilmu yang nanti kita pelajari semoga berbuah amal soleh dan Allah senantiasa memberikan kita istiqomah. Ada dua doa yang ibu-ibu bisa amalkan. Salah satunya ini yang biasa ibu dengar, yaitu doa baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setiap beliau berada pada pagi hari pada subuh. Nabi SAW itu membaca Allahumma inni
nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Ya Allah, aku mohon kepadamu ilmu yang manfaat, rezeki yang thayyib, yang halal, dan amal yang diterima. Itu doa yang pertama. Doa yang kedua, ini adalah potongan dari doa yang panjang. Doa yang panjang ini kalau Ibu bisa baca lebih lengkap, ada di buku kami yang doa penolong saat sulit yang warna pink. Kemudian potongannya saya taruh di buku doa yang sebelumnya yang warna kuning, 50 doa mengatasi problem hidup. Saya ambil bagian potongannya sih. Doa ini secara lengkap dari awal, Allahumma inni a'udzubika minal bukhli dan seterusnya, baru dikatakan setelah Nabi SAW berdoa, Allahumma ati nafsi taqwa wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Terus baru Nabi SAW baca doa berikut ini, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Barangkali doa yang kedua ini jarang ibu dengar, tapi ini doa yang bagus. Di dalamnya berisi permintaan kepada Allah agar kita dilindungi dari 4 hal. Ya Allah, aku minta perlindungan kepadamu dari ilmu yang tidak manfaat. Wa min qalbin la yakhsha, dari hati yang tidak khusyuk. Wa min nafsin la tashba, dari jiwa yang tidak pernah puas. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak terkabul. Baik, coba ibu catat bagian doa yang kedua sebelum kita masuk materi. Saya ditekan dengan bisa catat. Nanti saya di buku saya membawa bersama itu di warna kuning. Saya pelan-pelan ya. Allahumma. Jangan catat dulu, nanti baru saya bantu. Karena harus pelan-pelan. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Sudah ada ya? Ya biar buat pertanyaan aja begini. Di doa nomor 31. Coba saya ulang ya. Saya lihat kalau senjatanya ya. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Coba saya tutup dulu, nanti kita berdoa pada Allah dengan doa
Coba ikuti dulu ya. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Artinya dulu biar paham. Itu artinya 4 hal tadi ya. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat 1, dari hati yang tidak khusyuk 2, dari jiwa yang tidak pernah puas 3, dan dari doa yang tidak terkabul, dan dari doa yang tidak terkabul. Seolah artinya, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabul. Baik, semuanya mengangkat tangan. Kita mohon pada Allah supaya hari ini kita mendapatkan ilmu yang manfaat, dijauh dari ilmu yang tidak manfaat. Dan nantinya dari materi yang saya bawakan, kita akan menemukan kenapa satu ilmu tidak bermanfaat. Oke. Sebab saya tuntun. Bisa tuntun ya, sambil angkat tangan. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inni a'udzu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari jiwa yang tidak pernah puas, dari doa yang tidak terkabul. Baik, semoga Allah ijabahi doa kita yang ada. Nah, pagi ini kita akan bahas satu riwayat yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Miftah dari Saat. Ada saat Imam Ibnu Qayyim membahas lebih daripada 150 keutamaan ilmu. Dan ini hadis yang di buku pegang bukunya kan? Di buku ini cuma dibahas satu hadis dari awal sampai akhir dan penjelasannya. Itu pun saya tidak cupri semuanya. Ada bagian yang terlalu dalam, yang agak sulit dipahami, saya tidak cantumkan dalam buku ini. Jadi cuma membahas satu riwayat saja yang ada di sini, ada dalam 2 atau 3 halaman. Hadisnya cuma sepanjang ini, tapi penjelasannya lengkap sekali. Insya Allah pagi hari ini tidak selesai. Nanti saya izin kalau Bu Aisyah yang ini semua di Majelis Wadijah Community sudah selesai, kita baru bahas tuntas. Ya, nanti
setiap Senin pertama dan Senin ketiga. Ya, kadang Senin kelima juga ibu minta gitu. Mudah-mudahan saya nggak kemana-mana. Nanti kita bahas ini secara tuntas. Kita akan lihat dulu secara garis besar poin-poin penting dalam pelajaran. Apa tujuan yang kita pelajari? Yang pertama biar kita tahu ilmu agama itu kalau dipelajari buat kita itu jadi hidup bahagia, kita jadi tenang. Kalau kita dekati juga dengan pembahasan hati yang terima ilmu, ya, kita akan terima banyak kebaikan. Kalau ilmu agama yang masuk, beda kalau yang masuk itu musik-musik. Ya ada kadang hati happy, hati senang, tapi nanti sifatnya hati ada. Hati itu kalau dimasuki dengan sesuatu yang kotor seperti gelas itu dimasuki sesuatu yang kotor, ya, harus dicuci dulu. Dibiarkan yang kotor ini, ya, dibiarkan yang kotor ini tetap dalam gelas tadi. Lama-lama bu, gelas ini lama-lama mau dibersihkan pun sulit. Ada kerat-kerat yang di situ yang mesti dibersihkan, itu lebih rumit daripada kalau kita berbuat salah, kita berbuat dosa, kemudian dicuci pelan-pelan lagi. Itu lebih mudah. Dan kita kaitkan dengan itu. Dan nanti pembahasan mendalamnya itu tentang al-ilmu khairun minal mal. Ilmu agama lebih baik daripada harta. Saya sebenarnya pernah bahas ini di majelis yang lain di Jogja, tapi saya baru bahas dari sisi matan atau garis besar yang saya ringkas. Karena saya bahas di Soya, saya juga bahas di JIH di majelis Semarang. Itu saya bahas baru garis besar. Belum dalam, kalau itu ada dalam buku ini. Maka alhamdulillah Allah beri kemudahan, ya, saya susun buku ini, kemudian saya minta pada sahabat saya Ustaz Abdul Baik, kita bahas bareng-bareng di kesempatan kali ini. Karena nanti beliau membahas kita dari halaman 38 tentang pembahasan ilmu khairun minal mal. Tapi yang poin-poin rinciannya ada 1 sampai 40 itu di bagian setengah sampai di bagian tengahnya sampai akhir. Baik, ibu dia buka di halaman pertama. Bagi yang punya plastik, please dibuka plastiknya dulu, baru kita mulai aja. Terus kalau saya ingatkan kalau dan ibu saya, karena insya Allah kalau masih ada plastiknya di sini nggak dibuka, di rumah pun insya Allah masuk dalam lemari nggak dibuka. Lemari jangan dengan tutup, kalau ada kaki kaca tutup rapat sekali. Nanti dibuka, masya Allah saya punya koleksi buku dengan rapi sekali di rumah. Masih bersih. Buku yang baik itu buku yang cepat kusum, banyak coretan. Itu buku yang paling baik. Biasanya ada buku-buku seperti buku dikir yang zaman saya biasanya bawa. Saya lihat, masya Allah dibuka ulang kali. Sampai bagian cover itu cover senang bagus sekali baca terus. Tapi ada buku yang masya Allah rapi sekali. Pastinya masih ada bu. Warnanya ada bu. Warnanya masih hidup bu. Bukunya juga ada. Itu pegang terus buku itu cuma dipegang aja dari gabungan. Maka kesempatan ini, ya, kesempatan ibu untuk membuka buku ini dia kita juga dapat ilmu dari buku yang disajikan di mana ini adalah mayoritasnya perkataan dari Imam Ibnu Qayyim. Baru nanti ada catatan tambahan dari itu. Baik, saya langsung jelaskan dia di halaman terjemahannya di halaman kedua. Diriwayatkan oleh Umayyah bin Ziyad An-Nakha'i. Ia berkata, suatu hari Ali bin Abi Thalib memegang tanganku dan memegang tanganku dan membawaku ke arah pemakaman. Fa'akhrajani nabiyatal jabbanan. Dan ini tadi siapa yang bawa tadi? Ali ya. Ini diceritakan Rasulullah SAW. Rasul juga prakteknya hampir sama nih. Para sahabat itu mengikuti Nabi SAW. Rasulullah SAW suatu saat pegang tangannya Mu'az. Dia ambil tangannya Mu'az. Kemudian Nabi SAW katakan kepada Mu'az, "Inni la uhibbuka." Sungguh aku mencintaimu. Tapi tidak hanya lafaz saja dan maksudkan aku mencintaimu. Terus Nabi SAW ingatkan kepada
Mu'adz, jangan lupa, jangan sampai tinggalkan. Setiap kamu berada dalam dubur sholat, ketika kamu berada pada dubur sholat, yaitu akhir sholat, bacalah bacaan Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Apa baiknya ya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Tadi dibilang dibaca apa tadi? Di akhir sholat. Akhir sholat 2 kemungkinan saja. Kemungkinan yang pertama, sebelum salam, ibu baca ayat dulu. Innaka Hamidum Majid. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Kemungkinan yang kedua, ba'da sholat. Ibu baca zikir dulu ba'da sholat. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Tabaraka ya dzal jalali wal ikram. Hadis itu baca la ilaha illallah. Hadis itu baca subhanallah 33. Alhamdulillah 33. Allahu akbar 33. Di riwayat yang lain Allahu akbar langsung 34. Ya, di riwayat yang lain Allahu akbar 33. Terus ditambah dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jika itu misalnya sudah sampai selesai sini, ayat kursi, al-ikhlas, al-falaq, an-nas, baru dengan doa. Itu juga dimaksudkan sebagian ulama itu dimaksud dengan dubur sholat. Maka bacaan tadi Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik dipraktekkan seperti ini. Bisa sebelum salam, bisa sesudah salam. Tapi ada pelajaran penting yang tadi saya maksudkan. Nabi pegang tangannya Mu'adz. Terus Nabi SAW menyatakan kecintaannya, kesukaannya pada Mu'adz. Terus lanjutannya lagi, kecintaannya tidak hanya bilang saya menyukai wahai Mu'adz, tidak. Nabi SAW menyatakan lagi, beliau ajarkan kebaikan pada Mu'adz. Beliau ajarkan doa kepada Mu'adz. Nah, sampai tinggalkan pada dubur sholat, Allahumma inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Poin pentingnya dari perbuatan Ali tadi masuk juga perbuatan dari baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai guru dari Ali bin Abi Thalib menunjukkan bahwa yang namanya kedekatan antara Ali dengan Umayyah ada, kedekatan antara Rasulullah SAW dengan Mu'adz juga ada. Teladannya apa bisa kita ambil? Baiknya seseorang ketika ngajak yang lain harus dekat dulu, harus dekat, harus akrab, harus dekat, harus akrab. Dan itulah yang tadi pada Rasulullah SAW, kedekatan beliau membuat yang lain terima. Kedekatan beliau dengan orang lain membuat yang lain terima. Dan nanti akan kita bahas di sini tentang sifatnya Ali Rabbani. Itu juga butuh cara bicaranya juga akan diajarkan di sini. Baik, kita lanjutkan. Beliau menghela nafas panjang lalu berkata, wahai Umayyah bin Ziyad, hati manusia itu ibarat wadah, al-qulubu awliyah. Nah, ini poin penting di sini mencatat. Hati itu ibarat wadah. Hati itu ibarat wadah. Lalu dikatakan lagi oleh Ali, fa khairuha aw'aha bil khair. Wadah terbaik itu yang paling menampung kebaikan. Terus Ali katakan, ihfaz anni ma aqul. Sekarang hafalkan apa yang nanti aku sebut. Nah, kalimat selanjutnya nanti kita bahas. Nah, sekarang ini lihat tentang hati di sini. Tadi dikatakan al-qulubu awliyah. Hati ibarat apa, Bu? Hati ibarat wadah. Coba langsung di-skip di halaman 11. Karena pembahasan kamu kaji kalau saya bantu di sini dengan memberikan sejumlah supaya membantu saja. Apa
Sebab ucapan beliau, hati itu ibarat wadah. Ini wadah ini. Ini air putih. Ini tersimpan dalam wadah berupa gelas ini. Nanti kita ibaratkan seperti ini. Ucapan beliau, hati itu laksana wadah, mengandung makna mendalam. Jadi hati itu diibaratkan seperti wadah, bejana, atau bahkan lembah. Kenapa demikian? Karena hati memang menjadi tempat berkumpulnya segala sesuatu, baik kebaikan maupun keburukan. Dan di sini Ibu catat, wadah ini bisa berisi sesuatu yang bersih di putih ini. Bisa juga yang masuk di sini adalah sesuatu yang kotor, yang najis. Ini air putih, Bu. Orang lain bisa masukkan khamr di situ. Wadahnya sama. Yang satu isi kebaikan, yang satu isi keburukan. Terus dalam satu asar dikatakan, sesungguhnya Allah memiliki wadah-wadah di bumi ini, yaitu hati. Maka yang terbaik dari hati-hati itu adalah yang paling lembut, paling kokoh, paling jernih. Maka kita bahas berarti kalau kita samakan dengan ini, Ibu catat, hati yang paling bagus adalah hati yang lembut, hati yang kokoh, hati yang jernih. Hati yang apa? Lembut, hati yang kokoh, hati yang jernih. Balik tadi, hati manusia itu ibarat bejana. Ada yang perlu berisi kebaikan, dan ada pula yang perlu berisi keburukan. Lalu Imam Al-Qayyim bawakan di sini perkataan salah, hati orang-orang soleh bergolak oleh kebajikan, sementara hati orang-orang jahat bergolak oleh kefajiran. Jadi orang-orang soleh pasti disebutkan dengan amal soleh. Orang-orang rusak disebutkan juga dengan amalan-amalan rusak. Amalan kesyirikan, amalan kebid'ahan, amalan dosa besar disebutkan dengan ini. Bagaimana peribahasa disebutkan setiap wadah akan memancarkan isi. Maka sini saya beri catatan. Ini menggambarkan bahwa kualitas hati menentukan seberapa besar kebaikan yang mampu ia tampung dan salurkan. Hati yang lembut tidak keras membantu, hati yang kokoh tidak mudah goyah, dan hati yang jernih tidak keruh oleh syahwat maupun syubhat. Hanya hati seperti inilah yang bisa menjadi tempat bersemayamnya cahaya ilahi dan ilmu yang bermanfaat. Dan kita mohon kepada Allah semoga kita diberikan hati yang kokoh, hati yang bersih, hati yang jernih, hati yang lembut tidak keras membantu. Sehingga kalau ada ilmu yang masuk, ada nasihat yang masuk, ilmu yang masuk, nasihat yang masuk, kita bisa menerimanya dengan baik. Terus sekarang kita lihat ilmu seperti hujan. Mas.